yang ajarkan? Insya Allah saya akan mengajarkan materi tentang norma. Oke Bu, baik. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran norma yang akan Ibu ajarkan di sini? Nah, peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun dalam kehidupan masyarakat. Oke, berarti Ibu mau menerapkan pendidikan norma ya di sekolah dan di lingkungan pendidikan luar sekolah ya. Oke, baiklah Ibu. Area pengembangan mana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Nah, baik, di dalam pembelajaran ini saya ingin siswa itu tidak hanya belajar norma materi saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dia di sekolah maupun di dalam masyarakat. Di sekolah salah satunya dia disiplin. Oke, salah satu menarik sekali Bu Ala. Jadi untuk model pembelajaran Bu Ala, model apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Nah, kalau model pembelajaran yang saya terapkan di materi ini yaitu dengan Problem Based Learning atau PBL dengan metode Discovery Learning. Oke, baiklah Bu. Jadi di sini Ibu akan menerapkan metode PJBL ya. Oke, baik Bu. Model PJBL ya. Oke, baiklah untuk kira-kira kapan Ibu ada waktu agar saya bisa melakukan supervisi di kelas Ibu? Baik Bu Yus, kalau mau mensupervisi saya, Ibu boleh melihat saya besok di kelas 10 kuliah 1 jam pertama. Baik Bu Ala, insya Allah besok kalau ada waktu dan ada kesempatan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Oke, baiklah Bu Ala, saya akhiri percakapan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihati birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen siswa. Yang pertama, Aulia Sapitri. Aisyah. Hadir. Askia Lupita. Ayuni. Azura Nurul Iza. Cahaya Rani. Bella.
Republik Indonesia. Masih ingat apa itu Undang-Undang Dasar? Apa itu Undang-Undang Dasar? Ayo, tuliskan namanya, silakan. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar? Masih ingat? Siapa yang masih ingat Undang-Undang Dasar? Nah, baik. Untuk materi kita hari ini, kita masih diberi dua pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu judulnya norma. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar, diharapkan Anda nanti mampu menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Nah, ada yang tahu apa itu norma? Nah, bagus. Siapa namanya? Ya, bagus sekali. Beri aplaus kepada dia sudah tahu apa itu norma. Nah, baik. Sebelumnya Ibu langsung mengajarkan pengertian dari norma itu. Nah, ada kawan kita yang sudah belajar. Nah, baik, langsung kita lihat bab 1 ini, pengertian norma. Nah, di situ sebagaimana kita sudah mengetahui bahwasanya norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas. Nah, baik. Kemudian setelah kita tahu pengenalan norma, norma itu dibagi dalam beberapa norma. Yang pertama ada norma agama, nanti kemudian ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kemudian setelah kita belajar macam-macam norma, kalian juga nanti akan dihadapkan dengan jenis-jenis norma. Nah, menurut Kamus Besar, norma juga dikatakan sebagai kaidah atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Bisa diulang? Coba yang lain. Apa itu norma? Apa itu norma? Norma adalah kaidah atau ketentuan yang bersumber dari Nah, baik. Bagus. Kemudian kita nanti akan membagikan kelompok untuk menganalisis norma. Nah, di sini dari judul kita itu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya kita bukan hanya norma itu bukan hanya kita belajar pengertiannya saja, macam-macamnya saja. Namun norma itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika di depan guru itu Anda berlagak sopan santun. Itu salah satu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain juga norma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga bukan hanya di sekolah sebagai peserta didik, namun sebagai anggota masyarakat juga harus menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda berkendaraan, nah, kita sudah ada yang namanya norma hukum. Norma hukum itu norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Jika tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Nah, contohnya pergi dari rumah ke sekolah, Anda naik kereta, kemudian Anda harus menggunakan helm. Jika tidak menggunakan helm, maka sudah melanggar aturan. Aturan tersebut berarti sudah melanggar norma hukum. Nah, baik juga selain itu kita ada beberapa norma agama juga. Nah, di sekolah dan kita hari ini sudah mau berakhir. Nah, jadi untuk materi ke depan kita mengenai hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Baik, sebelumnya Ibu simpulkan dulu pengertian dari norma. Norma adalah suatu kaidah yang atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh
setiap warga negara. Kemudian tadi ada macam-macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, itu untuk hari ini cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Sundar di pihak Kapal Selam. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh pimpin saya Bu Suri Dayani dan bersama rekan sejawat saya Bu Nur Akhlak. Ya, selaku rekan sejawat yang sudah saya supervisi dan sudah pernah saya lakukan observasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Bu. Dan bagaimana kabar Bu Suri? Alhamdulillah sehat, Bu Yun. Bu Yun sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Nur Akhlak, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aja ya Bu ya. Kemarin saya sudah melakukan supervisi dengan Bu Nur Akhlak. Di prasupervisi saya sudah melakukan wawancara. Saya sudah melakukan di observasi dan saya lakukan wawancara dengan Bu Akhlak. Dan alhamdulillah pada saat supervisi saya sudah melakukan juga di kelas dan melihat perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Akhlak. Dan sekarang pada tahap supervisi Bu yang kita tulis sendiri, ya, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Sedangkan tujuan dari percakapan kita Bu, saya akan melakukan refleksi, kemudian saya akan melakukan umpan balik bagaimana cara Bu Nur Akhlak mengajar di kelas. Gimana Bu Nur Akhlak? Proses pembelajaran, perasaan Ibu, perasaan sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya, alhamdulillah saya sangat senang karena pembelajaran di kelas aktif, kemudian dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Kekurangannya ada juga membutuhkan waktu yang lama karena kita kemarin itu Oke, baik Bu. Kemudian Bu, saya ingin menanyakan kembali dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Sudahkah ada peningkatan berapa skalanya sudah Ibu dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? dari pembelajaran itu alhamdulillah sudah 80% Sudah berjalan baik ya Bu ya. Kemudian adakah hal yang akan Ibu tingkatkan nanti ke depan waktu melakukan pembelajaran dalam kelas? Insya Allah mungkin kedepannya saya akan lebih belajar lagi dan selalu membantu dan mendorong untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan agar siswa itu lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Oke. Dibanding dengan apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas Ibu? Ya, tentu karena kan di kelas kita tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda seperti itu. Nah, ada masukkan pembelajaran sosial emosional ke dalam Ibu? Tidak, alhamdulillah. Oke. Kemudian Bu, saya akan menanyakan lagi sedikit Bu tentang adakah kesulitan Ibu, kesulitan pembelajaran dalam kelas Ibu? Ya, ada sih. Karena apalagi pembelajaran berdiferensi itu kan berbeda-beda tingkat kemampuan siswa. Itu yang membuat kesulitan kita dalam belajar. Yang pertama itu seperti saya bilang tadi waktu. Ya. Ya, Kalau misalnya hambatannya ada hambatan dalam pembelajaran itu sendiri? hambatan ada sih sebenarnya. Bisa diceritakan sedikit hambatan yang paling terkendala di dalam kelas? Karena siswa itu bermacam-macam, jadi hambatannya yang pertama tadi saya sudah sebutkan, yang pertama itu waktu, kemudian siswa itu terkadang masih ada sebagian yang ketika kita mengajar itu berbeda, ada yang sudah bisa, ada siswa yang belum mengerti
Kemudian, adakah Ibu mengidentifikasi kenapa peserta didik ini mengalami kesulitan dalam belajar? Ya, yang pertama sih kalau saya lihat siswa itu sendiri kadang masih kurang dalam belajar dalam membaca, apalagi sekarang tidak boleh membawa HP lagi. Itu kalau dalam pelajaran saya, karena biasa mereka bisa kalau ada info ada di internet. Kira-kira Bu, apa komitmen Ibu di dalam kelas untuk meningkatkan pembelajaran Ibu sendiri? Komitmennya? Jadi saya insya Allah akan membuat mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik siswa, dan untuk hal itu saya sering menggunakan metode PDBL. Nah, saya PPKN, jadi PDBL itu menarik dan bisa meningkatkan prestasi siswa. Oh ya Bu, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yang berdiferensiasi, kira-kira Bu Ala, kapan Ibu mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan sosial emosional? Itu kapan Bu? Oh, insya Allah minggu ya. Baik Bu Ala. Kemudian di mana pembelajaran Ibu yang akan menimbulkan berdampak sosial emosional? Apakah sudah terlihat anak-anak sudah mampu di dalam pembelajaran Ibu yang sosial dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Karena karakter siswa sekarang saya sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Bu Ala sudah